الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan bukan Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihad? Apakah lebih utama juga daripada jihad?" Maka Rasulullah menjawab, "Walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'." Bahkan lebih utama daripada jihad kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali sedikit pun. Ini menunjukkan betapa besar kemuliaan hari-hari ini. Bahkan amalan biasa yang dilakukan di hari-hari ini bisa menjadi luar biasa di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Artinya hari-hari mulia itu, hari-hari mulia yang sangat dicintai Allah, terus berkurang. Waktu berjalan begitu cepat, umur kita semakin pendek, dan kesempatan untuk taat kepada Allah semakin sedikit. Kita biasa menghitung tahun Masehi 365 hari, tapi dalam hitungan Hijriah berjalan sekitar 354 hari. Artinya tanpa terasa umur kita lebih cepat berkurang. Dulu kita merasa Dzulhijjah masih lama, ternyata sekarang sudah tanggal 5 Dzulhijjah. Sebentar lagi Arafah, sebentar lagi Idul Adha, lalu tahun pun berganti, dan entah apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Dzulhijjah atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu perkara yang penting
yang harus kita pahami, Allah memerintahkan kita sholat bukan karena Allah membutuhkan sholat kita. Allah memerintahkan kita puasa bukan karena Allah membutuhkan lapar dan dahaga kita. Allah memerintahkan kita ibadah bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang membutuhkan ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dan jin menjadi orang paling bertakwa, itu tidak menambah sedikit pun kerajaanku. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2577 dan hadis ini sahih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya semata. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa qabl. Termasuk aku, kata Rasul, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Kalau kita lihat zaman sekarang, manusia sibuk mengejar dunia, berjam-jam melihat media sosial, sanggup bergadang demi hiburan, tetapi berat bangun untuk sholat subuh. Ada yang mudah menghabiskan uang demi kesenangan dunia, tapi terasa berat ketika diminta bersedekah, diminta untuk berkurban di jalan Allah. Padahal Allah tidak rugi sedikit pun ketika kita meninggalkan ibadah. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Salat itu menjaga hidup kita. Zikir itu menenangkan hati kita. Sedekah itu membersihkan harta kita. Al-Quran yang kita baca itu akan menerangi jiwa-jiwa kita. Tanpa ibadah, hati manusia kosong, walaupun mungkin dalam pandangan dunia dia merasa tinggi. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disebutkan tadi, kita saat ini berada di bagian atau setengah dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah masih pilih kita untuk hadir di hari-hari mulia ini, yang amal salihnya sangat dicintai oleh Allah, dan hanya tersisa beberapa hari lagi, saudara. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Rutinkan sholat berjamaah. Masjid ini dekat. Telinga kita mendengar azan yang dikumandangkan setiap hari, setiap waktu. Kenapa kita tidak mau datang ke masjid yang terdekat di masjid rumah kita, atau mungkin di kantor-kantor kita? Tilawah Quran, walaupun hanya sehari 1 halaman. Zikir dan takbir kita dianjurkan di 10 hari awal ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sudah disunnahkan untuk bertakbir, bertahlil dan bertahmid di hari-hari 10 awal ini. Dan puncaknya nanti 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, hari tasyrik itu. Setiap sholat fardu kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Dan 10 hari awal sebelum 10 Dzulhijjah itu kita bisa dawamkan, latih lisan kita untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Perbanyak sedekah, puasa sunnah. Apalagi nanti insyaallah tanggal 26 Mei ini akan bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah, kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Pertamanya adalah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allah. Tahun depan mungkin Dzulhijjah tetap akan datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih ada di dalamnya? Saudara-saudara kita yang tahun lalu masih berada di 10 Dzulhijjah, saat ini ada beberapa sudah tidak ada di dunia. Mungkin tahun depan giliran kita. Dan berpikirlah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum ajal itu datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضى لمن جاهد به وكفر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالوالدين إحسانا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.